Oke. Baik, uraian gramatikal Al-Quran oleh Ibu Yeni Meldia. Marilah kita simak uraian ayat Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Sebagai inti acara kajian pagi ini, Quran Surat Ali Imran ayat 182 yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Yeni Meldia. Terlebih dahulu kita sapa dengan hormat Bapak Ustadz Hasrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Semoga Bapak Ustadz selalu sehat bersama keluarga Amin, kita. amin. Begitu juga Alsani dan timnya ya, dan peserta. Oke, kepada Ustadz Hasrizal kami silakan. Syukron Bu Sispayeni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yasanna Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya memberikan rahmat dan karunia kepada semuanya, sehingga kita dapat kembali hadir bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini. Allah berikan kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Inna dina innallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Hanya agama Islam yang Allah ridai. Alhamdulillah, pagi ini kita masih istiqomah dengan Islam. Bapak Ibu bayangkan berapa penduduk dunia saat ini, kurang lebih 7-8 miliar. Sementara yang beragama Islam 1,2 miliar atau 1,3 miliar. 1:5. 5 orang, hanya 1 yang beragama Islam. Alhamdulillah. Kita termasuk 1 di antara yang 5 tersebut. Patut kita syukurin. Ini adalah karunia yang sangat besar. Kita nggak bisa bayangkan andaikan kata kita lahir dalam kondisi yang di luar Islam. Kita nggak tahu. Dan Allah pun kita memberikan kepada kita nikmat iman. Nikmat iman ini yang membuat kita itu mudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah kita untuk sholat, mudah bagi kita untuk berpuasa, mudah bagi kita menyisihkan sebagian harta kita di jalan Allah. Karena itu faktor iman yang ada pada diri kita. Mudah bagi kita untuk belajar Al-Quran. Dan itu semua karena iman yang Allah titip kepada kita. Dan mudah juga bagi kita menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Mudah bagi kita menghindari uang-uang haram, walaupun jumlahnya banyak, yang menjanjikan kemewahan, bagi kita kalau dia haram, kita tolak. Karena bagi kita mudah. Kenapa? Faktor iman. Kita tidak tergoda dengan banyaknya harta kita, kalau didapatkan dengan haram. Kita bersyukur juga pagi ini Allah berikan kita nikmat sehat badan, betapa mahalnya sebuah penglihatan, betapa mahalnya sebuah pendengaran. Gigi saja Bapak Ibu, gigi implant itu berapa satu? Mungkin 20 juta atau 25 juta satu gigi. Kita punya gigi berapa? 60 lebih ya. 60 kali 20 juta berapa? 1,2 M harga gigi kita. Dan itu pun tidak sama dengan yang asli. Kalau kita hitung-hitung semuanya, kita nggak mampu menghitung dengan Allah. Bagaimana coba bayangkan saat ini tiba-tiba kita buta. Nggak bisa melihat gelap dunia ini bagi kita. Apalah artinya hidup lagi. Jadi semua nikmat Allah. Udara yang kita hirup, pernahkah kita menghitung udara yang kita hirup? Andai saja Allah tagih kita, seperti tagihan di rumah sakit, yang menghirup oksigen, 1 tabung berapa minggu habis kita. Saya hitung-hitung pernah,
Kalau kita hitung, katakan 550 juta satu tabung oksigen, satu minggu 2 buah, 8 buah, 8 juta kali 12, 100 juta. Berapa lama hidup kita? 5 miliar lebih untuk udara. Itu pun udara yang diambil dari sumber yang asli dari Allah. Nah, udara ini menghasilkan. Andai saja Allah hitung, andai saja Allah tagih, tak bisa kita hidup. Nggak bisa, nggak sanggup kita. Lalu Allah berikan kita nikmat panjang umur, kita masih hidup di dunia ini. Allah SWT berkata kepada kita, perbanyak bekalmu menghadapku nanti. Kita jadikan sisa hidup kita jadikan hari-hari ke depan kita adalah hari-hari yang bernilai ibadah. Bagi kita tak ada lagi perbuatan yang sia-sia, apalagi perbuatan maksiat, nggak ada lagi di dalam agenda kita. Semua kegiatan kita, semua aktivitas kita punya nilai ibadah. Kita baca Quran, kita sholat sunnah, kita berpuasa, kita berbuat baik, dan sebagainya. Tidak ada bagi kita lagi untuk berbuat maksiat, apalagi dosa. Jadi ke depan kita selalu beribadah. Sekalipun kegiatan kita tidur atau makan, kita niatkan tidur kita biar kita segar lagi dan kuat lagi ibadah. Semuanya nilai. Dan yang paling istimewa pagi ini adalah Bapak-bapak, Ibu-ibu diberikan Allah kesempatan, waktu, kesehatan untuk mentadaburi Al-Quran. Punya waktu kita pagi. Bapak Ibu coba lihat, pagi-pagi ini banyak orang nggak punya waktu. Pagi-pagi ini sudah harus main golok mereka. Pagi-pagi ini sudah harus jalan mereka. Pagi-pagi ini harus rapat mereka. Pagi-pagi ini harus ke kedai dan sebagainya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu punya waktu. Bukankah itu satu nikmat yang besar dari Allah? Kita dilonggarkan oleh Allah, bisa. Jadi masalah ada kesempatan, tak ada kesempatan, itu hanyalah milik Allah. Kalau kita Allah nggak kehendakin, kita disodorkan pada kegiatan-kegiatan yang banyak sekali. Menantu yang datang, 2 tahun kawan, ini, begitu dan sebagainya. Itu pertanda, jangan-jangan kita belum Allah ridha. Tapi Bapak Ibu semuanya di sini, Allah berikan kesempatan semua. Itulah nikmat Allah yang besar. Dan orang-orang yang mencintai Al-Quran hanya orang-orang pilihan. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya, terutama yang baru. Bapak Ibu adalah pilihan Allah. Bukan hanya kebetulan Bapak hadir di sini. Bukan secara tiba-tiba, tidak. Allah menghendakinya. Mungkin selama Ibu ini, Bapak Ibu mencari bagaimana cara menerima Al-Quran, Allah tunjukkan ke sini. Alhamdulillah. Pelihara nikmat itu. Dan jadi pelihara sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ingin nanti dipanggil oleh Allah dalam padang mahsyar, panggilan abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Kita pandai mensyukuri nikmat Allah. Sekecil apapun nikmat, kita melihat bukan kecil besarnya nikmat, tapi kita melihat datang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, role model kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta keluarganya, serta para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya sampai kita nanti di akhir zaman. Kita jadikan beliau sebagai contoh teladan kita. Siapapun kita, apakah kita sebagai kepala keluarga, apakah kita sebagai tetangga, apakah kita sebagai pedagang, apakah kita sebagai guru, sebagai kakek, siapapun kita, Nabi Muhammad adalah sang idola kita. Beliau pernah jadi pemimpin, beliau pernah jadi pedagang, beliau pernah jadi guru, beliau pernah jadi sahabat, beliau pernah jadi suami. Apa kalau dia sebagai seorang suami, apa katanya di keluarga dia? Baiti jannati, rumah tanggaku, surgaku. Beliau merasa di surga begitu di rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu ciptakan surga di rumah Bapak Ibu bersama keluarga. Karena Nabi contohnya. Nabi mengatakan rumah tanggaku surga. Begitu dia punya masalah di luar, cepat-cepat pulang. Bukan sebaliknya, bermasalah di rumah malah keluar. Jadi jadikan rumah tangga kita bagaikan surga kita. Kalau beliau sebagai seorang pemimpin, apa kata beliau? Kalau negeri yang kupimpin makmur, sejahtera, aku orang terakhir menikmati. Tapi begitu negeriku ditimpa musibah, ditimpa malapetaka, biarlah aku orang pertama yang merasakan. Tidak dibalik. Kalau kita sekarang kan banyak kan dibalik. Kalau musibah, aku terakhir datang. Kalau ada
karunia, pertama mencicipi. Nabi nggak terbalik. Itulah sang idola kita. Baik Bapak Ibu, pagi ini saya didampingi oleh Ibu Yeni Meldia. Bu Yeni Meldia, boleh tahu Ibu posisinya di mana sekarang? Di Solo, Pak Ustadz. Solo, Jawa Tengah apa mana? Solo, Sumatera Barat, Pak Oh, Ustadz. saya pikir dari Solo. Solo. Oke. Solonya di mananya tuh? Di kota Solo, Pak Ustadz. Nama daerahnya, ya. Dekat Pak Yunasman ya, Bu? Dekat Iya, banget. betul. Oh, Ah. iya. Oke. Ibu masuk Al-Hasani kapan, Bu? Saya masuk Al-Hasani awalnya bulan November, Pak Ustadz. Nah, Kebetulan saya agak lama tidak bisa mengikuti belajar, jadi saya masuk belajar di bulan Desember jadinya, Pak Ustadz. oh, jadi mundur ya. Tapi tetap berniat untuk tetap ya, Bu, ya, istiqomah ya. Insya Allah, Pak Ustadz. Kalau boleh tahu sehari-hari Ibu sekarang apa kegiatannya? Sehari-hari ibu rumah tangga sekarang, Pak Ustadz. Pernah aktif dulu? Pernah aktif jadi pegawai? Sebelumnya saya aktif di Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika Solo, Pak Ustadz. Oh, jadi di Dewa apa tuh? Dinas Pertanian ya? Kementerian Pertanian, instansi vertikal, Pak Ustadz. Jadi peneliti lah, Pak, peneliti. Oh, peneliti. Sekarang udah pensiun ya? Iya, udah. Alhamdulillah. Terima pensiunnya lancar ya, Bu ya? Kalau Ibu pensiun tahun 2007 sampai 2009, maka karir Ibu tuh saya netenin. Oh iya. 2007. Tapi Ibu pensiun tahun berapa nih? Ini 7 tahun yang lalu. Tahun berapa? 2017. Berarti bukan salah lagi ya neken. Ada tuh kartu pensiunnya kan itu? Ada, Pak Ustadz. Tantangan prakantor. Kalau Ibu pensiun 2007 sampai 2009, Ibu ke Taspen Padang kan? Iya, iya. Itu wilayah kerja Padang. Kalau dulu saya tugas di Padang, ke Solo saya sering itu. Pada saat Pak Gusmal ya bupatinya. Ya, Bapak Bupati ya, Pak. Nah, itu saya sering main ke beliau. Waktu itu Bu minta jadi Kapolresnya di Paringan dulu. Oke Bu, sejak Ibu masuk Al-Hasani, bagaimana pengaruh kepada Ibu pada saat membaca Al-Quran? Oh, saya sebetulnya belum pernah belajar ini, Pak Ustadz, belum pernah belajar tentang pemahaman atau terjemahan Al-Quran. Jadi saya hanya bisa membaca. Nah, jadi setelah masuk di Al-Hasani, saya sudah tahu apa itu yang istilahnya KKL, KKSAD, KKP, yang sebelumnya tidak pernah tahu, Pak Ustadz. Hanya kalau mengaji kita membaca saja, tidak memperhatikan artinya gitu. Jadi itu saja sebelumnya. Sekarang udah ya? Sekarang sudah mulai paham sedikit-sedikit, Pak Ustadz. Kan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Alhamdulillah. Bukankah kata orang gunung lautan luas itu karena satu tetes bergabung jadi lautan dia. Awalnya kan satu tetes itu. Satu tetes, tes, lama-lama jadi lautan. Karena ada pepatah Padang, saya Gunung Merapi, saya Gadang Teliti. Dulu Gunung Merapi itu sebesar Teliti, tapi karena membesar terus, berproses terus, jadilah sebuah gunung. Itu hanya sebuah filosofi. Artinya apa? Kalau kita tetap berproses, belajar yang Quran, insya Allah lama-lama kita bisa. Baik Bu, ya ini udah siap ya? Ali Imran ayat 182. Bapak Ibu semua, mari kita simak bersama-sama. Bu Yeni Meldia membawakan surat Ali Imran ayat 142. Mohon dibuka semuanya ayat itu. Silakan Bu Yeni Meldia untuk waktunya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang terhormat Bapak Ustadz Hasrizal Al-Hasani, pendiri dan penemu gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Yang saya hormati Ibu Nur Aini, Bapak Budi Purnomo, SPP, Bu Yulianti, Bapak-bapak dan ibu-ibu pembimbing dan pengajar di Al-Hasani. Yang saya hormati Bapak, Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dan kesempatan waktu untuk hadir secara rutin pada kajian ba'da subuh ini. Selawat dan salam kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan buat junjungan umat, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bapak Ustadz Hasrizal Al-Hasani, Bapak Ibu pembimbing dan pengajar serta seluruh jemaah Al-Hasani yang hadir pada pagi ini yang saya muliakan. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada yang pertama, kepada yang terhormat Bapak Ustadz Hasrizal Al-Hasani yang telah menyusun gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani dan telah mengajarkan serta membimbing saya dan kita semua dengan sabar, ikhlas, dan bijaksana. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mendampingi Pak Ustadz dalam kajian ba'da subuh ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada yang terhormat Ibu Nur Aini, Bapak Budi Purnomo, Teh Pepe, dan Bu Yulianti selaku guru kelas Desember yang telah mengajar dan membimbing kami dengan sabar dan ikhlas. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Helmi Edianto yang telah mengajak dan memberi link belajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Muhammad Fauzi yang memberi motivasi dan semangat saya dalam belajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada yang tercinta suamiku, Bapak Yunasman, yang selalu memberi semangat, membimbing, serta memotivasi saya dalam belajar
Gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Sebetulnya beliau pada awalnya membantu melanjutkan proses belajar saya di kelas November malam. Karena sesuatu hal, saya tidak bisa mengikuti proses belajar dalam waktu yang relatif lama. Beliau sangat menghargai dan memegang amanah yang saya titipkan, sehingga beliau melanjutkan proses belajar tersebut dengan istiqomah. Dengan istiqomahnya beliau, saya menyarankan untuk terus mengikuti proses belajar di kelas November malam. Karena saya cukup lama tak mengikuti proses belajar, maka saya memutuskan untuk ikut di kelas Desember karena waktu belajarnya sesuai dengan kondisi kesehatan saya. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ketua Kelas Desember, Ibu Sispa Yeni, Bapak Master Jaya Yasmin, dan Bapak Muzwar yang telah memotivasi saya sehingga saya bersemangat ikut belajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu jemaah Ba'da Subuh yang hadir pada hari ini. Dengan kehadiran Bapak dan Ibu semua menjadi motivasi dan penyemangat untuk rajin dan giat belajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Kemen pas ibu ninggal ngono. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, selanjutnya saya akan mengurai surah Ali Imran ayat 182 secara gramatikal. Bu Melia buka, Bu Melia tadi bunyi-bunyian, buka Bu Melia. Buka dulu. Buka dulu Melia. Lanjut. Namun sebelumnya saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bizallamin lil abid. Sadaqallahul azim. Sebelum mengurai ayat ini, terlebih dahulu saya akan memenggalnya menjadi 13 penggalan. Penggalan pertama, zalika. Penggalan kedua, bi. Penggalan ketiga, ma. Penggalan keempat, qaddamat. Penggalan kelima,
aidikum. Penggalan ke-6 wa. Penggalan ke-7 anna. Penggalan ke-8 Allah. Penggalan ke-9 laisa. Penggalan ke-10 bi. Penggalan ke-11 zolamin. Penggalan ke-12 li. Penggalan terakhir, penggalan ke-13 al-abidi. Selanjutnya saya akan mengurai ayat ini. Penggalan pertama, zalika, merupakan kata tunjuk jauh. Artinya itu. Penggalan kedua, bi, merupakan huruf bermakna. Artinya dengan. Penggalan ketiga, ma, merupakan huruf bermakna. Artinya apa yang. Penggalan keempat, qaddamat. Bentuknya kata kerja lampau atau KKL yang dicirikan adanya ta sukun di akhir kata. Sekaligus menunjukkan pelakunya hia. Akar kata kodama, pola fa'ala, kata yang dicari di dalam kamus qaddama. Ada di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 333. Artinya dia telah mempersembahkan. Penggalan kelima, aidikum, merupakan kata benda majemuk. Dengan ciri setelah kata benda diikuti oleh kata ganti kum. KBM ini terdiri dari dua kata, ID dan kum. ID merupakan kata benda yang berasal dari kata kerja jamak. Tunggalnya al-yadu. Bentuk KBKK ini karena adanya akar kata, yaitu yadaya, yadaya. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda af'ilun. Ada dalam Kamus Munawwir halaman 1587, artinya tangan-tangan. Kum merupakan kata ganti pemilik karena di depannya ada kata benda. Artinya kalian. Dengan demikian, KBM ini artinya tangan-tangan kalian. Penggalan ke-6 merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-7 merupakan huruf bermakna dalam kamus Mahmud Yunus halaman 58, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-8, Allah,
artinya Allah. Penggalan ke-9, laisa, bentuknya KKL khusus, pelakunya ia. Akar kata laisa, pola fa'ala, ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 408, artinya tidak. Penggalan ke-10, bi, merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-11, zolamin, bentuknya KBKK dengan ciri adanya huruf jar di depan kata dan kasroh ten di akhir kata. Kata ini disebut KBKK karena mempunyai akar kata yaitu zolama. Kata benda zolamun, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Karena ada huruf jar di depan kata, maka kata zolamun berubah menjadi zolamin. Ada di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 248, artinya zolim. Penggalan ke-12, li, merupakan huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-13, al-abidi, bentuknya KBKK jamak. Cirinya ada alif lam dan huruf jar li di depannya. Kata benda tunggal abda. Kata benda jamak abidun. Bentuknya KBKK karena mempunyai akar kata yaitu abada. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Karena ada huruf jar li di depan, maka kata abidun berubah menjadi abidin. Pengaruh alif lam, maka kasroh tain menjadi kasroh. Garis, di mana garis tanwinnya hilang satu. Sehingga abidin menjadi abidi. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 252, artinya hamba-hamba. Arti secara keseluruhan surah Ali Imran ayat 182, itulah tangan-tangan kalian telah mempersembahkan perbuatan, dan sesungguhnya Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Alhamdulillah. Alamin. Alhamdulillah. Mumtaz Bu Yeni. Gimana rasanya Bu Yeni? Alhamdulillah, lega Pak Ustadz. Senang, Belum Pak Ustadz. Lengkap. Detail ya. Lega. Sekali. Bu Yeni itu persiapannya berapa lama ini? Saya diberi ayat ini sama Bapak Helmi Edianto sebelum puasa Pak Ustadz. Tapi Oh, yang intensif itu
sebulan gitu. Sebulan. Liburan itu Pak. Iya, Pak Ustadz. Latihan terus ya Bu ya. Ya, Yang juga di sebelah Ibu tuh pegang peranan nggak melatih? sangat memegang peranan beliau Pak disiplin untuk saya. Oh, alhamdulillah. Jadi PLT dulu udah jadi definitif sekarang Bu ya, bukan PLT lagi ya. Ya, beliau lebih daripada saya, Pak. Atau mungkin strategi Bu Yeni aja ngajak Pak Yunasman. Iya, iya, iya. Pura-pura pergi dulu, kasih waktu, masa terjun bebas jadi Pak Yunasman. Bisa begitu ya Bu? Pak, enggak juga Pak kebetulan. Jadi beliau ini orangnya kalau kalau ya Diberikan percayaan ya. ya dia memegang apa Pak? Nggak, atau gini Bu, tanda petik ya, menjebak Pak Yunasman. Sekarang terjebak. Mana Pak? Sama dengan masuk ke luka ya, kan luka belut, begitu masuk nggak bisa keluar lagi. Jadi itu yang masuk. Gitu. Beliau tuh juga ini. Mudah-mudahan keluarga Quran semuanya Bu ya. Amin. Dari doa kita merajut hari-hari depan kita bersama Al-Quran. Ya, Baik Bapak Ibu, itu tadi yang diuraikan oleh Bu Yeni Mardia, sangat lengkap ya. Tinggal Bapak Ibu ada yang mau ditanya atau tercecer nanti silakan bertanya. Saya menambah konteksnya aja sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika, demikian itulah, demikianlah. Ya kan harus sebelumnya itu ada orang mengatakan Allah miskin, kami kaya. Gitu. Zalika itulah bima dengan apa yang qaddamat. Qaddamat itu dia mempersembahkan. Nah, siapa pelaku di situ adalah aidikum, tangan-tangan kalian. Itulah perbuatan kalian. Kan yang berbuat itu tangan. Sebenarnya tangan itu hanya perwakilan kan seluruh tubuh. Ini bahasa metafors. Kalau bahasa kitanya itu kalau yang saya karena banyak bahasa Padang. Jadi kalau kita kan ngomong ini lalamu nak tampak puncak hidungnya. Yang dimaksud dengan puncak hidung itu adalah seluruh tubuhnya, bukan hanya puncak hidung, tapi ya matanya, kepalanya, kakinya. Itu perwakilan. Jadi itu juga perbuatan tangan-tangan kalian. Sebenarnya perbuatan kalian semua bukan tangan aja, mata, telinga, hidung. Perbuatan tubuh kalian semuanya. Ini sekali lagi persembahan. Kedama itu mempersembahkan. Jadi persembahan tangan-tangan kalian. Jadi perbuatan kalian, prestasi kalian, ulah kalian. Kan kita sering tuh ngomong kalau anak kita mau kerja hebat kalau sekarang ya baca dia, artinya perbuatan dia itu merugikan kita. Jadi zalika bima qaddamat aydikum. Demikianlah itulah dengan apa yang kalian persembahkan. Nah, kemudian wa annallaha dan bahwasanya Allah dan sesungguhnya Allah laisa bukanlah bizalamin dengan kegelapan atau dengan kezaliman. Tidak pernah zalim lil abid kepada para hamba. Allah nggak pernah zalim. Allah itu hambanya adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Innallaha raufur rahim. Allah itu maha penyayang, maha bijaksana, maha segala-galanya untuk kita semuanya. Bagi kita Allah adalah sangat-sangat mencintai kita. Jadi kita wajar untuk patuh dan taat kepada Allah. Demikian Bapak Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya untuk kita semuanya. Kalau kejelekan adalah ulah tangan kita sendiri, kalau kebaikan semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu memperdalam Al-Quran untuk menambah iman kita dan bekal bagi kita nanti menuju akhirat. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang hidupnya kekal, tidak ada. Tidak ada satu orang, siapapun dia, mau raja dia, mau berkuasa dia, saatnya tiba, dia akan kembali pada Allah. Nah sekarang saat kembali, apakah kita kembali dalam kondisi Allah ridha, atau kita kembali dalam kondisi murka Allah, itu kita yang menentukan. Nah sekarang, mudah-mudahan perbuatan kita yang ada di sini, membuat Allah ridha kepada kita semuanya. Demikian Bapak Ibu semuanya, kalau ada yang benar datang dari Allah, dan kalau yang salah semata-mata karena kami sedang belajar. Itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan acara selanjutnya saya silakan kepada Bu Siswa Yeni untuk memandu acara berikutnya. Silakan Bu Siswa Yeni. Ya Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah uraian
Al-Quran Surat Ali Imran ayat 182 dan penjelasannya dari Ibu Yeni Meldia. Semoga kita semua dapat menyerap ilmunya dan bermanfaat sampai akhir hayat nanti. Amin, amin.